Baba tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya dia berbicara tentang Yesus sendiri. Baba berkata, Yesus sangat murni. Dia adalah Tuhan yang turun sebagai manusia dan manusia naik kepada Tuhan. Dia adalah anak Tuhan. Sementara suami mengatakan hal ini, suami mengangkat tangan kanannya menunjukkan ke bawah dan kemudian meletakkannya ke tangan kirinya yang mengarah ke atas. Mendengar apa yang dia katakan, saya kemudian bertanya kepada Baba, jadi Yesus itu manusia dan juga ilahi? Baba menjawab, ya, dai wamsa, atau bagian dari Tuhan. Dia tersenyum padaku dan duduk kembali di kursinya. Saya merenungkan secara mendalam apa yang Baba katakan kepada saya. Yesus dilahirkan dalam agama Yahudi dan simbolnya adalah Magen David atau bintang Daud. Bintang Daud terdiri dari dua segitiga yang tumpang tindih. Satu mengarah ke bawah dan yang lainnya mengarah ke atas. Ini mewakili apa yang dikatakan Bhagawan Sri Satya Sai Baba kepada saya tentang Yesus dan apa yang dia tunjukkan dengan tangannya. Segitiga yang menunjuk ke bawah melambangkan Tuhan yang turun sebagai manusia dan segitiga yang menghadap ke atas melambangkan manusia yang naik ke Tuhan. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sairam. Berjumpa kembali bersama saya, Wirahari, masih di channel The Mebuyu. Hari ini kita akan coba membahas kembali apa yang pernah menjadi kontroversi selama ini, yakni pernyataan seorang evangelis Daud Tony yang mengatakan bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu pernah merecoki dunia perpolitikan di Indonesia dengan mengirimkan santet kepada keluarga Cikias. Tetapi itu sudah kita bahas dan sekarang kita coba untuk memberikan korelasi pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba dengan pesan dan ajaran dari Yesus. Tudingan dan tuduhan seorang anak manusia yang kemudian menjadi pengkhotbah kemuliaan Yesus, tetapi yang mana dengan rasa tak bersalah berani melecehkan keyakinan orang lain tentang seorang master spiritual yang bernama Bhagawan Sri Satya Sai Baba dan yang telah ditujuhnya sebagai tukang santet yang telah merecoki dunia perpolitikan di Indonesia pada tahun 2011 di negeri ini adalah hal yang cukup membuat banyak orang terhipnotis oleh ceritanya. Beberapa orang tersinggung karena dalam kisah yang sering dibawakannya dalam berbagai khotbah keagamaan tersebut, yang bersangkutan mengklaim telah berhadapan dan bertarung langsung dengan beberapa dewa dalam keyakinan Hindu, yang ketika ciri-cirinya disebutkan itu sangat mendekati dengan penggambaran dewa Siwa ataupun dewa Parwati. Nah, saya terkejut, bercampur heran, bingung, karena selama ini yang saya tahu dari Alkitab dan kisah-kisah Yesus yang pernah saya baca dalam berbagai artikel di e-book, di internet, dan lain sebagainya, itu di berbagai platform media kekristenan, ajaran Sang Juru Selamat tidaklah seperti itu. Yesus adalah perwujudan kasih sayang yang pernah datang ke bumi, yang meneladankan tentang pengorbanan dan pengampunan yang semestinya dicontoh oleh mereka yang menyatakan diri sebagai pengikut dari Sang Juru Selamat ini. Sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh beberapa murid dekat beliau seperti Santo Yohanes yang selalu berbicara dan bersikap penuh kasih sayang seperti yang telah didapatkan dari pengajaran Yesus Kristus yang ia ikuti. Pesan dan ajaran sama yang kemudian digali serta direvitalisasi kembali oleh Sadguru Bhagawan Sri Satya Sai Baba, tetapi yang mana oleh seorang pengikut Yesus yang merasakan dirinya begitu dekat dengan Tuhan, justru menuduh dan menuding Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai tukang santet dan tukang sihir yang diliputi kebencian serta iri hati hingga merecoki dunia perpolitikan di Indonesia. Maka izinkan hari ini saya membawakan pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang sebenarnya menjadi pesan yang sama yang pernah diajarkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu kepada umat manusia. Sehingga dengan ini mereka yang masih beranggapan bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba adalah sosok yang berseberangan atau bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus akan mampu membuka mata dan akal sehatnya untuk menyimak fakta dan realita yang ada. Prema Swarupulara atau perwujudan kasih. Nah, kata-kata ini selalu
diucapkan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba setiap kali ia berkhotbah. Ia mengingatkan kepada seluruh pengikutnya bahwa masing-masing dari kita itu adalah prema swarupulara, perwujudan dari kasih sayang. Kasih sayang adalah Tuhan. Bhagawan Sri Satya Sai Baba mengangkat tema tentang Yesus Kristus sebagai teladan yang harusnya bisa dicontoh bagi semua. Baba mengajari kami bahwa Tuhan adalah cinta kasih. Dia berkata bahwa karena Tuhan adalah cinta kasih, maka mencintai dan mengasihi adalah jalan yang paling tepat untuk bisa mencapai Tuhan. Hanya cinta kasih yang dapat mengungkapkan keilahian yang terpenam dalam segala hal. Cinta kasih adalah Tuhan, maka hiduplah dalam cinta kasih. Cinta kasih hidup dengan memberi dan memaafkan, sedangkan keegoan tumbuh dengan mendapatkan dan melupakan. Take and forget. Cinta kasih adalah tidak mementingkan diri sendiri. Keegoisan adalah keadaan tanpa cinta. Maka jangan menyia-nyiakan hidup kita untuk mengejar kepentingan diri sendiri saja. Tidak peduli bagaimana orang lain memperlakukan Anda dan apa yang mereka pikirkan tentang Anda. Jangan khawatir. Ikutilah terus pesan dan ajaran Yesus Kristus. Ini pernah dikatakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba dalam buku berjudul Satya Sai Speak, volume 14, chapter 45. Ajaran Satya Sai Baba bahwa Tuhan adalah kasih juga ditemukan dalam ajaran murid terdekat Yesus, yakni Santo Yohanes. Santo Yohanes dikenal oleh orang Kristen mula-mula sebagai rasul atau utusan dari cinta kasih. Dalam surat pertamanya kepada gereja-gereja Kristen, ia membagikan apa yang telah ia pelajari dari Yesus. Dalam Yohanes bab 4 ayat 7 dan 8 ada disebutkan seperti ini. Bab 7. Wahai saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mencintai, karena cinta berasal dari Tuhan, dan siapapun yang mencintai lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Kemudian di ayat ke-8 disebutkan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih, dan kasih adalah Allah. Dan barang siapa tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah, dan Allah tinggal di dalam dia. Di Yohanes bab 4 ayat 16. Satya Sai Baba juga mengajarkan kita bahwa kasih adalah tanpa pamrih dan cinta kasih adalah pengorbanan. Sebagaimana seorang kekasih yang memiliki rasa cinta yang besar pasti akan mau berkorban untuk banyak hal. Sebagaimana pula cinta kasih seorang ibu pada anak-anaknya yang akan selalu siap sedia bahkan untuk berkorban nyawa sekalipun demi orang yang dikasihinya. Jadi kasih itu selalu identik dengan pengorbanan yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Sebagaimana pula Yesus yang telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Sebagaimana pula hal yang sama dilakukan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang seringkali menimpakan pada dirinya sendiri berbagai macam sakit dan penderitaan yang harusnya ditanggung oleh umatnya, tetapi ia menimpakan pada dirinya sehingga badan yang dipakainya menjadi haus. Dan ya, sebagaimana kita ketahui, Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang pernah berkata bahwa ia akan tinggal selama 96 tahun, tetapi karena terus-menerus menimpakan, mengambil penderitaan dan efek karma yang harusnya dialami oleh para baktanya, tetapi ia sendiri mengambil beberapa untuk meringankan hal tersebut, sehingga badan materi yang dipakainya terus-menerus mengalami kemunduran. Dan sebagaimana kita tahu bahwa di tanggal 24 April 2011, sebagaimana bisa kita analogikan bahwa kendaraan yang terus-menerus dipakai akhirnya mengalami haus, mengalami kerusakan di pertengahan jalan sehingga tidak bisa lagi dipakai untuk melanjutkan perjalanan dan ia harus ditinggalkan. Demikianlah badan materi Bhagawan Sri Satya Sai Baba tersebut mengalami efek kerusakan yang luar biasa sebagai akibat dari mengambil efek karma dari para baktanya, sehingga badan materi tersebut mengalami kehausan dan segera harus ditinggalkan. Dalam Satya Sai Speak volume 29 chapter 22 dikatakan bahwa ciri khas cinta kasih adalah tiaga atau pengorbanan tanpa pamrih. Cinta tidak mencari apapun dari siapapun, tidak ada niat buruk terhadap siapapun. Ia benar-benar tanpa pamrih dan murni, yaitu pengorbanan tiaga yang dimaksud dengan cinta kasih yang murni. Bukan cinta yang berpengharapan, tapi melakukan karena memang melakukan.
bukan melakukan karena ada maksud-maksud tertentu untuk mendapatkan balasan. 2000 tahun yang lalu, perwujudan cinta kasih yang sama yang saat ini telah menjelma menjadi Bhagawan Sri Satya Sai Baba lahir di Yudea sebagai Yesus dari Nazaret untuk mengajarkan prinsip cinta kasih dan pengorbanan kepada umat manusia. Karena cinta kasih untuk umat manusia, Yesus dengan rela dan tanpa pamrih mengorbankan hidupnya sendiri. Yesus tidak menunjukkan niat buruk kepada mereka yang menyiksa dan membunuhnya. Sebaliknya, ia berdoa kepada Allah Bapaknya untuk mengampuni mereka. Karena Yesus menyadari bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Melalui pancaran cinta yang dia curahkan kepada semua orang, bahkan mereka yang menyalibkan dia. Yesus menunjukkan dirinya sebagai salah satu perwujudan cinta kasih terbesar yang pernah hidup di bumi. Paskah adalah waktu ketika Yesus membuat pengorbanan tertinggi dengan mempersembahkan hidupnya sendiri agar mereka yang percaya padanya dibebaskan dari dosa-dosa mereka, karma mereka. Festival Paskah memperingati pengorbanan penuh kasih yang dilakukan Yesus untuk seluruh umat manusia melalui penyaliban dari kematiannya itu. Hal ini juga merayakan kemenangan cinta kasih dan kematian yang merupakan kebangkitannya. Itu adalah waktu untuk bersyukur atas rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, dan untuk merenungkan bagaimana kita menerapkan ajaran Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Satya Sai Baba dalam wacana-wacananya dengan indah menceritakan kisah Yesus dan makna Paskah yang sebenarnya. Cerita dimulai pada malam sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Dia berbagi roti dan anggur dengan mereka, memberitahu bahwa roti melambangkan tubuhnya dan anggur merupakan darahnya yang akan dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan. Satya Sai Baba memberitahu kita makna spiritual di balik jamuan terakhir di mana Yesus memberikan jamuan berupa roti dan anggur, karena makanan pada waktu itu di tempat itu ya kebanyakan adalah roti dan anggur saja ya. Pada malam tersebut Yesus menjamu mereka, muridnya dan para sahabatnya itu dengan roti dan anggur, di mana Yesus mengatakan bahwa roti melambangkan tubuhnya dan anggur adalah menyimbolkan dari darahnya yang akan dicurahkan kepada orang-orang yang akan mengikutinya, yang akan percaya kepadanya agar dosa-dosa mereka terampuni. Makna di balik roti dan anggur adalah bahwa semua makhluk yang hidup dengan darah dan daging harus diperlakukan sebagaimana Yesus sendiri, tanpa membedakan beberapa sebagai teman dan yang lainnya sebagai musuh. Ya, jadi kalau seseorang meyakini bahwa Yesus adalah putra Allah dan Allah itu sendiri, maka makhluk-makhluk lainnya yang juga mendarah dan mendaging itu juga semestinya dihormati seperti kita menghormati Yesus Kristus. Karena bagaimanapun semua makhluk yang mendarah dan mendaging, yang hidup dengan roti dan setetes anggur yang disimbolkan sebagai darah tersebut adalah juga berasal dari Ia yang satu. Sehingga dalam hal ini diajarkan tentang kasih sayang yang sangat universal, tanpa membedakan bahwa yang menjadi kaum kita, orang-orang yang mengikuti Yesus saja adalah saudara kita yang harus ditolong, sedangkan yang lain tidak. Ini sama sekali tidak ada dalam pesan dan ajaran Yesus yang mengajarkan bahwa cinta kasih adalah milik seluruh dunia. Cinta kasih adalah Tuhan dan itu harus dibagikan kepada semua orang. Yesus Kristus bukan hanya menjadi nabi bagi umat Kristen, orang-orang yang memiliki keyakinan dan identitas agama Kristen, tetapi Yesus adalah milik seluruh umat manusia. Bahwa pesan dan ajaran kasih sayang ini juga semestinya diikuti oleh semua orang, walaupun ia memiliki identitas KTP yang memiliki agama berbeda, tetapi inti dari pesan dan ajaran Yesus tersebut juga dapat kita temukan di hampir semua kitab-kitab suci agama. Karena agama yang mengajarkan kasih sayang adalah agama yang sebenarnya. Agama yang tidak mengajarkan kasih sayang mesti dipertanyakan kembali apakah itu memang berasal dari agama Tuhan. Satya Sai Baba juga menceritakan peristiwa yang mengarah ke penyaliban Yesus. Kata-kata Baba menyoroti kebenaran yang luar biasa, kasih sayang tanpa pamrih, pengorbanan, kesabaran, dan pengampunan yang ditunjukkan oleh Yesus selama masa percobaannya. Baba memberitahu kita bahwa para pendeta kuil percaya
bahwa ajaran para nabi Yahudi berlaku sepanjang masa dan bahwa apa yang Yesus ajarkan adalah salah. Tetapi Yesus telah menemukan dan menunjukkan bahwa esensi sebenarnya dari agama Yahudi telah dikaburkan oleh ritual dan interpretasi ilmiah selama berabad-abad. Dia mengajarkan spiritualitas dan moralitas untuk memperjelas jalan menuju Tuhan. Yesus menemukan bahwa kasih karunia Allah sedang dikomersialkan di bait suci dan dia mengutuk imanat yang mentolerir dan mendorong hal tersebut. Dan ini menimbulkan kemarahan para imam dan mereka menggoda murid Yesus yang bernama Yudas untuk mengkhianati dia demi 30 keping perak. Imam-imam itu kemudian memberitahu para penguasa Romawi di Yudea bahwa Yesus mencoba untuk menyatakan dirinya sebagai raja dan karena itu dia dikatakan bersalah dan berkhianat. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama ya. Pada waktu zaman tersebut, kitab dan ayat-ayat suci Weda juga banyak yang disimpangkan oleh para pendeta, terutama masalah ritual atau pengorbanan binatang. Para pendeta pada zaman itu yang sudah tergoda oleh kenikmatan daging-daging hewani yang dipersembahkan tersebut, akhirnya membenarkan, menyitir beberapa ayat mengatakan bahwa pengorbanan hewan-hewan tersebut dibenarkan dalam ayat-ayat suci Weda. Dan ini kemudian ketika banyak sekali pendeta mengomersilkan atau telah salah menginterpretasikan ayat-ayat dari Weda tersebut, kemudian muncullah Siddhartha Gautama sebagai awatara Buddha, awatara yang ke-9, di mana Sang Buddha mengajarkan tentang tindakan tanpa kekerasan. Buddha kemudian mengatakan bahwa ia tidak percaya lagi dengan Weda. Bukan artian bahwa Buddha tidak mempercayai seluruh isi kitab Weda, tetapi Buddha lebih menekankan bahwa saya tidak percaya dengan ayat-ayat yang telah disimpangkan, telah disalah diinterpretasikan oleh para pendeta tersebut yang mengatakan bahwa pengorbanan kepada binatang adalah benar dan itu telah ada dalam kitab-kitab suci. Makanya Buddha menekankan pada waktu itu bahwa ia tidak mempercayai Weda dan mengatakan kepada para pengikutnya, jika kalian percaya pada ulasan Weda yang diajarkan oleh pendeta-pendeta tersebut, silakan ikuti dia. Tetapi jika kalian percaya dengan apa yang saya sampaikan, silakan mengikutiku. Kan demikian di salah satu gambaran dari kemunculan Buddha untuk meluruskan kembali ajaran Weda yang telah banyak disimpangkan. Nah, 2000 tahun yang lalu, hal yang sama juga terjadi, bahwasanya ayat-ayat di bait-bait suci, kitab suci Yahudi tersebut, ada banyak yang salah diinterpretasikan, sehingga Yesus datang untuk meluruskan kembali ajaran-ajaran atau tafsiran-tafsiran yang telah salah dipahami. Tapi tentu saja, hal ini menimbulkan kemarahan dari para imam, yang kemudian memfitnahnya, membuat suatu propaganda, agar Yesus kemudian dihukum dengan mengatakan bahwa Yesus telah mengklaim diri sebagai seorang raja dan dia telah berkhianat kepada negara. Propaganda tersebut berhasil dan desakan mereka membuat Pilatus, gubernur Romawi, memerintahkan penyaliban Yesus. Saat Yesus disalibkan, dia mendengar suara Bapaknya berkata, "Semua kehidupan adalah satu. Jadilah sama untuk semua orang." Dan dia memohon agar mereka yang menyalibnya diampuni, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuh. Bahkan ketika Yesus disalib, Yesus pun berdoa kepada mereka yang menyalibnya agar dosa-dosa mereka diampuni, karena dia berpikir orang-orang ini hanya menjalankan perintah saja. Dia tidak benar-benar mengetahui apa yang sedang mereka lakukan, dan mereka tidak benar-benar melihat mana itu, dan mereka belum benar-benar bisa mengerti tentang kebenaran tersebut. Yesus tahu bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bahkan ketika dia menderita di kayu salib, dia tidak memiliki niat buruk kepada mereka yang menyalibkan dia. Yesus mengorbankan dirinya demi umat manusia. Jadi Satya Sai Baba telah menunjukkan kepada kita bahwa arti sebenarnya dari perayaan Paskah ini adalah perwujudan cinta kasih, tidak mementingkan diri sendiri, dan pengorbanan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bahkan ketika dia sedang sekarat, pikiran Yesus hanya untuk kesejahteraan orang lain, bahkan untuk mereka yang telah menyakitinya. Kasih dan pengorbanan yang tanpa pamrih, ketabahan dan pengampunannya menjadi teladan bagi kita semua
sampai hari ini. Satya Sai Baba telah berbicara tentang Yesus dengan penuh kasih dalam banyak kesempatan. Misalnya bisa kita lihat dalam Satya Sai Speak volume 14 chapter 16, di mana Bhagawan Sri Satya Sai Baba pernah menyatakan bahwa Yesus adalah seorang guru, lahir dengan tujuan dan misi untuk memulihkan cinta kasih, amal dan kasih sayang di hati manusia. Dia tidak memiliki kemelekatan pada diri. Dia tidak pernah mengindahkan kesedihan dan rasa sakit, kegembiraan dan keuntungan. Dia memiliki hati yang menanggapi panggilan penderitaan, seruan untuk perdamaian dan persaudaraan. Dia pergi ke seluruh negeri untuk mengkhotbahkan pelajaran tentang cinta kasih dan mencurahkan hidupnya sebagai pengorbanan untuk mengangkat umat manusia pada kesadaran diri sejatinya. Yesus mengajarkan pelajaran praktis dan sederhana dalam kemajuan rohani demi kebaikan umat manusia. Dia memanifestasikan kekuatan ilahi untuk menanamkan keyakinan pada keabsahan ajarannya. Dia menandai jalan yang dapat memberi manusia nektar manis anandam atau kebahagiaan. Dia menasihati orang-orang dengan ajaran dan contoh untuk mengembangkan kebajikan amal kasih sayang, kesabaran, cinta, dan keyakinan. Ini bukanlah kualitas-kualitas yang terpisah dan berbeda. Mereka hanyalah banyak segi dari manusia ilahi yang harus ia kenali dan kembangkan. Satya Sai Speak volume 11 chapter 54. Ketika Anda bisa menjadikan diri sebagai pancaran cinta kasih tak terbatas yang merangkul segalanya, maka yang ilahi akan terwujud di dalam dan melalui Anda. Cobalah untuk menjadi seperti Yesus. Yesus adalah contoh yang menikmati kegembiraannya dari menyebarkan cinta kasih ilahi, menawarkan cinta ilahi, memberi cinta ilahi, dan hidup dalam cinta kasih ilahi. Satya Sai Speak volume 14 chapter 45. Dan ini adalah pengalaman dari seorang pengikut Kristen dari Brisbane, Australia bernama Sean Brown yang pernah menuturkan kisah seperti ini. Satya Sai Baba berbicara tentang Kristus dalam sebuah wawancara pada tanggal 27 Desember 1989. Satya Sai Baba menelpon saya untuk wawancara pribadi bersama dengan salah satu pemuda lain dalam kelompok kami. Dia mengantar kami ke ruang interview pribadi, lalu ia duduk di kursinya, sementara kami duduk di kakinya, dan saya memberikan kartu Natal yang telah saya buat untuknya. Baba mengambilnya, tersenyum padaku, dan bertanya, "Any question?" Ada pertanyaan? Saya ingat Baba mengajarkan bahwa hanya ada satu agama, yakni agama yang mengajarkan cinta kasih. Namun karena berlatar belakang Kristen, saya diajari bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Tuhan. Jadi, saya bertanya kepada Baba. Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa melalui aku. Lantas bagaimana kita menjelaskan apa artinya kalimat tersebut? Itu pertanyaan yang diajukan oleh Sean Brown, ya, seorang pengikut Kristiani, pengikut Yesus Kristus yang juga menjadi pengikut Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Baba tidak langsung menjawab pertanyaan itu, sebaliknya dia berbicara tentang Yesus sendiri. Baba berkata, Yesus sangat murni. Dia adalah Tuhan yang turun sebagai manusia dan manusia naik kepada Tuhan. Dia adalah anak Tuhan. Sementara suami mengatakan hal ini, suami mengangkat tangan kanannya menunjukkan ke bawah dan kemudian meletakkannya ke tangan kirinya yang mengarah ke atas. Mendengar apa yang dia katakan, saya kemudian bertanya kepada Baba, jadi Yesus itu manusia dan juga ilahi? Baba menjawab, ya, dai wamsa, atau bagian dari Tuhan. Dia tersenyum padaku dan duduk kembali di kursinya. Saya merenungkan secara mendalam apa yang Baba katakan kepada saya. Yesus dilahirkan dalam agama Yahudi dan simbolnya adalah Magen David atau bintang Daud. Bintang Daud terdiri dari dua segitiga yang tumpang tindih. Satu mengarah ke bawah dan yang lainnya mengarah ke atas. Ini mewakili apa yang dikatakan Bhagawan Sri Satya Sai Baba kepada saya tentang Yesus dan apa yang dia tunjukkan dengan tangannya. Segitiga yang menunjuk ke bawah melambangkan Tuhan yang turun sebagai manusia, dan segitiga yang menghadap ke atas melambangkan manusia yang naik ke Tuhan. Setelah wawancara, saya juga merenungkan pernyataan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan apa yang dikatakan Baba sebagai tanggapan atas hal ini, dengan merenungkan kata-kata Baba, saya sampai pada pemahaman berikut tentang pernyataan ini.
Yesus tidak menganggap dirinya sebagai tubuh yang disebut Yesus. Yesus menyebut tubuhnya sebagai anak manusia, sedangkan dirinya dia berkata, "Aku adalah anak Allah, dan kemudian aku dan Bapakku adalah satu." Seperti yang dikatakan Satya Sai Baba bahwa dia adalah Tuhan yang turun sebagai manusia. Yesus melihat dirinya sebagai Allah. Pernyataan berikutnya yang muncul adalah apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentang Allah. Jawabannya diberikan oleh Santo Yohanes seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Tuhan adalah kasih. Yohanes bab 4 ayat 16. Tidak ada keraguan bahwa inilah yang diajarkan Yesus kepada Yohanes, dan inilah sebabnya Yohanes mengabdikan sisa hidupnya untuk cinta kasih. Jadi ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, hidup, dan tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku," dia tahu bahwa dia adalah Allah, dan bahwa Allah atau Tuhan adalah kasih itu sendiri. Jadi jelas bahwa yang Yesus maksudkan dengan pernyataan ini adalah cinta kasih adalah jalan untuk menuju kepada Tuhan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali dengan mempraktikkan cinta kasih dalam kehidupan. Dan pesan yang sama ini diajarkan kembali oleh Satya Sai Baba. Cinta adalah jalan. Cinta adalah jalan menuju Tuhan. Karena Tuhan adalah cinta kasih. Untuk menyatu di dalam Dia, maka kita harus menjadi perwujudan cinta kasih itu sendiri. Jadi siapa nih yang berkeinginan untuk mendekat dengan Tuhan, tetapi justru lebih suka mengembangkan kebencian dan permusuhan lewat jalan kebohongan, intoleransi, dan merendah-rendahkan keyakinan agama lainnya? Pikirkanlah hal itu, kawan. Tuhan adalah perwujudan dari cinta kasih yang sempurna. Jadi, dia dapat diketahui dan disadari dan dimenangkan hanya melalui kasih sayang. Anda dapat melihat bulan hanya dengan bantuan cahaya bulan. Anda dapat melihat Tuhan hanya melalui cahaya cinta kasih. Satya Sai Speak, volume 12, chapter 11. Mereka yang telah mengenal kasihku dan mengambil kasih itu dapat menegaskan bahwa mereka telah melihat sekilas realitasku. Karena cinta kasih adalah jalan kerajaan yang menuntun umat manusia kepadaku. Satya Sai Speak, volume 12, chapter 38. Cinta adalah kebenaran. Satya Sai Baba pernah mengatakan kepada saya dalam sebuah wawancara, "Jika Anda mencari kebenaran, Anda sebenarnya sedang mencari Tuhan, sebab tidak ada perbedaan di antara keduanya." Sekali lagi, saya menghadiri konferensi pendidikan dunia tahun 2008. Baba memberitahu kami, cinta kasih adalah kebenaran, dan kebenaran adalah cinta kasih. Maka hiduplah dalam cinta kasih. Satya Sai Speak, volume 41, chapter 13. Jadi cinta adalah kebenaran, cinta adalah kehidupan. Baba memberitahu kita bahwa hidup adalah cinta kasih. Satya Sai Speak, volume 15, chapter 37. Jadi segala sesuatu yang memiliki kehidupan adalah manifestasi dari cinta, yakni Tuhan. Ini berarti kita semua juga adalah cinta kasih yang sama, keilahian yang sama. Karena Tuhan adalah cinta kasih, cinta adalah jalan menuju Dia, kebenaran tentang Dia, kehidupan yang Dia jalani melalui semua makhluk, dan satu-satunya cara kita dapat datang kepadanya adalah melalui cinta kasih. Jalan menuju Dia bukan hanya cinta, tetapi orang yang menempuh jalan itu juga merupakan perwujudan cinta. Pada perayaan Paskah, kita mencurahkan cinta kasih kita untuk merayakan pengorbanan Yesus yang tanpa pamrih, pengorbanan cinta dan kasih sayang. Karena kita adalah cinta, dan Dia adalah cinta. Sebenarnya perayaan ini adalah cinta yang memuja cinta itu sendiri. Yesus menunjukkan melalui hidupnya bahwa inti dan kasih adalah tidak mementingkan diri sendiri, dan bukti atau tanda dari kasih adalah pengorbanan itu sendiri. Paskah ini, semoga saya yang adalah perwujudan cinta kasih mengungkapkan kepada kita semua cinta yang merupakan sifat sejati kita sendiri. Shaun Brown, Brisbane, Australia. Tadi sudah jelas sekali bahwasanya apa yang pernah menjadi pesan dan ajaran Yesus Kristus juga diajarkan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Jadi bagaimana kemudian ada orang-orang yang mengatakan bahwa Baba itu justru menjadi tukang santet dan tukang sihir yang berseberangan dengan Yesus. Padahal sebagaimana kita tahu dari beberapa film horor atau yang sejenisnya itu mengatakan kalau misalkan kayu salib itu melambangkan sifat kebaikan, energi positif, maka seharusnya para setan iblis itu sangat takut dengan hal-hal seperti itu, dengan
kidung-kidung suci, dengan nama-nama suci, dengan hal-hal yang berbau kesucian dari kitab-kitab suci agama. Tapi kita ketahui bahwasanya Bhagawan Sri Satya Sai Baba justru menggali banyak sekali pengetahuan dalam berbagai kitab suci itu untuk kita bisa pahami dengan bahasa yang sederhana. Kalau Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu dikatakan sebagai tukang santet, seharusnya dia sangat takut dengan salib. Tetapi nyatanya Bhagawan Sri Satya Sai Baba justru menciptakan dan menghadiahkan salib yang diambil katanya berasal dari kayu asli yang pernah dipakai untuk menyalib Yesus Kristus kepada seorang Bhaktabio yang bernama John Hislop. Nanti kita akan lihat bersama dalam video ini bagaimana pengakuan John Hislop yang telah diberkahi hadiah berupa krusifik atau kayu salib yang melambangkan pengorbanan dari Yesus Kristus ini. Nah, di poin-poin selanjutnya bisa kita lihat juga ajaran tentang kasih pelayanan. Kasihilah Tuhan terlebih dahulu supaya bisa mengasihi hal-hal yang dikasihi oleh Tuhan. Matius 22 ayat 17 dan 18 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yesus mengajak kita untuk mengasihi orang asing, dan inilah yang patut kita lakukan kepada mereka yang berbeda dengan kita. Kasihilah sesamamu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Nasihat ini disampaikan Yesus dengan mengisahkan kebaikan seorang Samaria saat menolong seorang pria yang terbujur tak berdaya di tengah jalan. Lukas bab 10 ayat 30 sampai 36. Yesus mengajarkan kita bahwa orang-orang di sekitar kita adalah sesama kita, bukan musuh. Jadi berbuat baiklah kepada siapapun yang memerlukan pertolongan. Wah, indah sekali ajaran ini kan? Ajaran Yesus Kristus yang mengingatkan kepada kita semua, terutama pengikutnya, agar selalu melihat orang lain itu sebagai anak-anak Tuhan yang sama, yang perlu mendapatkan penghormatan. Jadi tidak ada yang dijadikan musuh. Berbuat baiklah kepada siapapun yang memerlukan pertolongan. Jauhkanlah dirimu dari sikap mementingkan diri sendiri dan mengarah pada kepedulian tentang orang lain. Sama seperti Yesus yang telah meninggalkan tahta kerajaannya demi menjadi serupa dengan manusia. Filipi bab 2 ayat 4 sampai dengan 8. Kerendahan hati diperlukan pengikut-pengikut Yesus untuk mampu mengerjakan pekerjaan Yesus di dunia, yakni menjadi hamba untuk melayani orang lain. Dalam Matius bab 25 ayat 40 jelas tergambarkan bahwa ketika kita memberi pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan, bahkan orang yang paling hina, kita sebenarnya telah melakukannya untuk Tuhan. Ada banyak cara untuk melayani kepada sesama. Sebagai contoh, kita dapat berbagi makanan bagi mereka yang membutuhkan. Kita dapat menjadi kawan yang baik, menghibur bagi teman kita yang berduka. Kita dapat merawat bagi orang tua atau saudara kita yang sakit. Bahkan kita dapat turut mendoakan bagi orang lain. Melayani sesama seperti melayani Kristus berarti memberi pertolongan dengan ketulusan dan kasih yang tercermin dalam perbuatan dan perkataan kita dengan hal-hal yang sederhana di lingkungan sekitar kita sehari-hari. Kristus begitu mencintai kita sebagai manusia, maka selayaknya kita membalas kasihnya dengan melayani kepada sesama. Sedangkan Bhagawan Sri Satya Sai Baba juga mengatakan dengan bahasa yang berbeda dengan inti yang sama, bahwasanya manawa sewa madawa sewa, melayani manusia atau pada mereka yang sedang menderita dan kesusahan adalah sama pahalanya dengan melakukan pelayanan dan penghormatan kepada Tuhan, karena Tuhan sangat menyayangi anak-anaknya yang peduli pada segenap sanak saudaranya. Perbuatlah kepada orang lain seperti yang ingin mereka perbuat kepadamu. Ini salah satu statement yang pernah diajarkan oleh Yesus Kristus. Di Matius bab 7 slok ayat 12 mengatakan bahwa apapun yang kita ingin orang lain lakukan untuk kita, lakukan jugalah kepada mereka. Yesus tidak mengatakan agar kita sengaja melakukan beberapa hal untuk orang lain demi mendapatkan perlakuan yang sama. Tetapi Yesus menekankan agar kita melakukan sesuatu yang pantas untuk kita lakukan kepada orang lain. Kemudian ajaran tentang toleransi dan kesetaraan. Dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus dalam perjanjian baru tampak jelas bahwa keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan bukan untuk dipertentangkan atau juga pemisah kasih sebagai sesama. Perbedaan adalah karunia Allah yang memberikan warna indah dalam kehidupan.
Sebab itu sikap dan pandangan eksklusif sempit harus diruntuhkan karena menjadi penghambat untuk memenuhi amanat agung Yesus. Penerimaan terhadap perempuan Samaria adalah pesan dan ajaran bahwa tidak ada suku, bangsa, ras, kelompok, atau agama yang lebih rendah dari yang lainnya. Yesus menerima keberadaan bangsa-bangsa lain dan mau bergaul dengan mereka. Dan bukan itu saja, Yesus tidak segan-segan belajar dan mengambil contoh yang baik dari bangsa asing. Itu bagi ajaran moral etnisnya seperti perempuan Samaria tersebut. Bagi Tuhan Yesus, semua orang memiliki kedudukan dan derajat yang sama. Lantas apa yang dikatakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba tentang hal ini? Bhagawan Sri Satya Sai Baba pernah mengeluarkan statement, there is only one religion, the religion of love. There is only one case, the case of humanity. There is only one language, the language of heart. And there is only one God, He is omnipresent. Bahwasanya hanya ada satu agama, yakni agama yang mengajarkan kasih sayang. Artinya bukan tidak ada agama Hindu, Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Inti dari semua agama tersebut mengajarkan tentang kasih sayang. Hindu, Islam, Kristen itu hanyalah atribut-atribut duniawi semata. Inti ajarannya sama, yakni ajaran yang mengajarkan tentang kasih sayang. Jadi jika ada pengikut agama yang jauh dari kasih sayang dan lebih menyukai tindakan kekerasan, permusuhan, pertentangan, pertikaian, dan suka berperang seperti suku barbar, itu layak dipertanyakan apakah ia benar-benar memahami agama yang telah dianutnya selama ini. Nah, dalam misi kehidupan, Yesus berkata bahwa tujuan kedatangannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi tujuan kedatangannya melainkan untuk menggenapinya. Matius 45 sloka 17. Kemudian ada thought for the day atau renungan untuk hari ini dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Apa cara terbaik untuk menyambut kelahiran Yesus tahun ini dan setiap tahunnya? Di dalam semua agama, ulang tahun dari kepribadian agung dirayakan, namun ideal yang mereka jalankan tidak diingat dan diikuti dengan benar. Jika engkau tidak peduli untuk mengikuti ajaran-ajarannya, maka perayaan hanyalah menjadi kehilangan. Maka perayaan menjadi kehilangan maknanya dan hanya menjadi peringatan yang dibuat-buat. Itu tidak berlaku adil bagi jiwa-jiwa mulia yang ulang tahunnya kita rayakan. Kristus mengajarkan manusia untuk mengasihi semua makhluk dan melayani sesamanya dengan welas asih. Hanya dengan mempraktekkan ideal-ideal ini, maka seseorang benar-benar dapat merayakan ulang tahunnya. Ketuhanan di dalam diri seharusnya dipantulkan dalam setiap perbuatan. Tempat duduk kebenaran adalah di dalam hatimu. Ibadah berarti mengasihi yang lainnya dengan sepenuh hati. Engkau harus hidup dalam kasih dan menjalani hidup dalam pelayanan tanpa mementingkan diri sendiri yang berlandaskan pada kasih. Hanya inilah jalan yang benar untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tuhan sejatinya tidak memiliki kelahiran dan juga kematian. Ya, karena Tuhan tidak lahir dan tidak pernah mati. Tuhan adalah kekal dan abadi. Atma di dalam diri adalah cerminan dari Tuhan dan bersifat sama di dalam setiap makhluk sebagai saksi yang abadi. Ujangan Bhagawan Sri Satya Sai Baba pada tanggal 25 Desember 1992. So, saya kira dari sekian pesan dan ajaran Yesus Kristus dan juga pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba, apakah kini Anda lebih bisa melihat kejelasan bahwasanya apa yang dipertentangkan oleh orang-orang yang tidak suka, yang iri, yang pandangannya dikaburkan oleh hal-hal duniawi, yang menganggap ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu tidak selaras dengan ajaran dari keyakinan mereka, itu kini mulai terbuka. Jadi silakan direnungkan kembali, di pause bila perlu apa yang saya sampaikan tadi, lalu resapi pelan-pelan. Ini adalah fakta dan realita yang ingin saya suguhkan kepada Anda yang selama ini menolak kebenaran dari ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Jika Anda kurang percaya, nanti silakan cek juga di link-link resmi dari organisasi Satya Sai Baba ini dalam versi bahasa Inggrisnya. Jika Anda kurang yakini dari apa yang saya sampaikan, dan itu Anda pelajari dan korelasikan dengan pesan-pesan yang termuat dalam kitab-kitab suci agama yang Anda yakini. Hubungan selainnya, ketika kita tadi menyoal masalah Paskah, jika kita mau mencermati bahwasanya pada saat Baba meninggalkan tubuhnya, ini juga terjadi di hari suci Paskah ya.
di hari Easter untuk memperingati peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, yakni pada tanggal 24 April 2011. Nanti silakan cek kalendernya ya. Pada tanggal 24 April 2011 itu bertepatan dengan hari Easter atau hari Paskah ataukah tidak. Ini Bhagawan Sri Satya Sai Baba tentu tidak seperti kita yang ketika meninggalkan tubuh itu ya karena diatur oleh waktu itu. Tapi beliaulah yang mengatur kematiannya, kapan akan meninggalkan tubuhnya, pada saat, pada hari apa, di jam berapa, itu beliau sendiri yang menentukan. Persis seperti kematian Resi Agung Bisma, di mana sekujur tubuhnya itu dipenuhi dengan anak panah, tetapi ia sendiri tidak menginginkan kematian pada saat tersebut. Dia bisa memilih, menentukan waktu yang tepat untuk meninggalkan tubuhnya. Itulah kekuatan para yogi pada zaman dahulu, yang sekarang ya tentu saja, apalagi para avatar tentu saja bisa melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Dan Anda juga perlu tahu bahwa Baba pernah mengatakan bahwa di masa selanjutnya Satya Sai Baba juga akan datang kembali sebagai Prema Sai Baba, yang penggambaran fisiknya pernah diperlihatkan oleh Satya Sai Baba sendiri seperti Sang Mesias Yesus Kristus. Dan sebagaimana apa yang saya sampaikan di awal, bahwa saya juga akan memberikan cuplikan video tentang pengikut Kristus yang bernama John Hislop yang diberikan hadiah crucifix atau tanda salib yang diciptakan sendiri dari tangan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Seperti ini. In his hand like that, and blew 3 times on his hand, and opened his hand, and there was this cross that you see here on the back of my hand. He said, this is Christ as he really and truly was, not as artists and historians have pictured him. His stomach's all drawn in through several days of no food and so on. Jadi bagaimana? Setelah mendengar ulasan panjang lebar dan data serta fakta yang tak mungkin Anda bantah ini, apakah Anda masih bersikukuh untuk mengatakan kalau Sai Baba adalah tukang santet yang suka merecoki kehidupan politik seorang pejabat di negeri ini? Atau bagaimana? Let's think smart ya. So, demikian video spesial menyambut kemunculan Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini yang telah dijadikan guide, guru sekaligus juru selamat bagi semua manusia tanpa batasan suku, ras, agama, dan keyakinan yang berbeda-beda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Saya